Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sholat sunnah, materi bab 4, Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dari pengertian sholat sunnah. Jika kita membahas sholat sunnah, tentu erat kaitannya dengan dua kata. Yang pertama sholat, yang memiliki arti serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sunnah, yang berarti bila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sholat-sholat sunnah adalah sholat yang hukumnya sunnah. Jika kita mengerjakan sholat ini, kita akan berpahala. Namun jika kita tidak mengerjakan, kita tidak dihukumi berdosa. Kita lanjutkan pada pembahasan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Tentu kita tidak asing dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dikerjakan 2 rakaat pada tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dan setelah sholat akan ada 2 khutbah. Salah satu ciri khas dari sholat Idul Fitri adalah rakaat pertama kita melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian di rakaat kedua kita melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Selanjutnya sholat Idul Adha. Mirip dengan sholat Idul Fitri secara pelaksanaannya. Namun jika sholat Idul Fitri dilaksanakan tanggal 1 Syawal, sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaannya mirip dengan sholat Idul Fitri, yang membedakan cuma waktu pelaksanaannya di tanggal 10 Zulhijjah, sedangkan sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Yang ketiga adalah sholat kusuf. Sholat kusuf ini dikerjakan saat terjadinya gerhana matahari, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Kemudian di sujud terakhir kita disunnahkan memperbanyak istighfar. Ciri khas dari sholat kusuf atau sholat gerhana matahari adalah setiap rakaat dilaksanakan 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali sujud, sehingga total dalam 2 rakaat kita melaksanakan 4 kali Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Sholat sunnah berjamaah selanjutnya adalah sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Mirip dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari, yaitu dengan ciri khas 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Sehingga total dalam 2 rakaat kita melaksanakan 4 kali Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Jadi dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, surat pendek, kemudian Allahu Akbar untuk ruku. Setelah itu, setelah ruku kita bukan iktidal, tapi kembali berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Jadi dalam 1 rakaat kita melaksanakan 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sholat terakhir yang dikerjakan secara berjamaah, sholat sunnah berjamaah yang terakhir adalah sholat istisqa. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat, tujuannya untuk memohon diturunkan hujan. Dalam sholat ini disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Setelah sholat akan ada 2 khutbah. Sholat istisqa dilaksanakan jika kita mengalami kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan kekeringan. Nah, dari tujuan sholat ini adalah memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan sebagai berkah. Ciri khasnya adalah di khutbah pertama dimulai dengan membaca 9 kali istighfar, dan di khutbah kedua membaca 7 kali istighfar.
Kita banyak-banyak beristighfar dalam pelaksanaan sholat istisqa, sebelum pelaksanaannya juga dalam rangka menuju ke tempat sholat, karena kita memohon ampun kepada Allah. Mungkin hujan yang tak kunjung turun itu akibat dari ulah kita yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan beristighfar kita memohon ampun, dengan ampunan itu kita memohon juga agar diturunkan hujan sebagai berkah. Kita simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sholat sunnah adalah sholat yang dihukumi sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yang pertama adalah sholat Idul Fitri, dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Takbir pertama dilaksanakan 7 kali takbir, yang kedua dilaksanakan 5 kali takbir, setelah salam ada 2 khutbah. Sholat berjamaah yang kedua, sholat sunnah berjamaah yang kedua adalah sholat Idul Adha, dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Takbir pertama dilaksanakan 7 kali, takbir kedua dilaksanakan 5 kali, setelah salam ada khutbah. Mirip seperti tadi yang saya jelaskan, sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu mirip, yang membedakan cuma tanggal pelaksanaannya. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sholat sunnah berjamaah yang ketiga adalah sholat kusuf, dikerjakan jika terjadi gerhana matahari, dikerjakan dengan 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku', 2 kali sujud pada tiap rakaat, sehingga dalam 2 rakaat kita melaksanakan 4 kali Al-Fatihah, 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Sholat sunnah berjamaah yang keempat adalah sholat khusuf atau sholat gerhana bulan, dikerjakan dengan 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku', 2 kali sujud pada tiap rakaat, sehingga dalam 2 rakaat kita melaksanakan 4 kali Al-Fatihah, 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Sholat khusuf dan khusuf perbedaannya cuma pada pelaksanaan, yaitu pada saat gerhana matahari dan pada saat gerhana bulan. Sholat sunnah berjamaah yang kelima adalah sholat istisqa. Sholat ini dikerjakan saat kita dalam masa kekeringan dan memohon hujan. Dilaksanakan dengan 2 rakaat, setelah salam ada khutbah. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan materi mengenai sholat sunnah munfarid atau yang dikerjakan sendirian pada pertemuan berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga apa yang kalian pelajari dan kita pelajari pada hari ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Izinkan saya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.